Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Kandi S dari Prodi S1 Keperawatan 2019. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan sampah medis beserta pembuangannya. Jadi sesuai dengan golongannya, sampah kategori nomor 1 yaitu sampah anatomi manusia, jaringan, organ, bagian-bagian tubuh manusia, dan perlakuannya itu melalui proses pembakaran dan penguburan yang dalam. Terus kategori nomor 2 seperti sampah hewan, jaringan, organ, bangkai, bagian tubuh, bagian berdarah, cairan yang digunakan untuk penelitian itu melalui proses pembakaran juga atau penguburan yang dalam. Terus kategori nomor 3 itu sampah mikrobiologi dan bioteknologi, seperti sampah dari laboratorium kultur, persediaan bahan, itu prosesnya menggunakan autoklaf atau pemanggangan atau pembakaran lokal. Terus kategori nomor 4 itu sampah tajam seperti jarum, spuit, skalpel, mata pisau, kaca, dan lain-lain, itu melalui proses desinfeksi secara kimiawi atau autoklaf atau pemanggangan dan mutilasi atau pemotongan. Terus kategori sampah yang nomor 5 itu seperti obat-obatan yang dibuang dan obat-obat sitotoksik, yaitu sampah yang terdiri dari obat yang sudah kadaluarsa, terkontaminasi, dan dibuang. Jadi melalui proses pembakaran, penghancuran, dan pembuangan obat pada area penguburan yang aman. Terus kategori nomor 6 itu sampah padat seperti benda-benda yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh, termasuk kapas, perban, gips, kain linen, spray, benda-benda lain yang terkontaminasi dengan darah. Jadi itu melalui pembakaran atau autoklaf atau pemanggangan. Terus kategori nomor 7 itu sampah padat seperti sampah dari benda-benda sekali pakai selain benda tajam seperti selang, kateter, set intravena, dan lain-lain. Jadi itu melalui desinfeksi secara kimiawi atau autoklaf atau pemanggangan dan mutilasi atau pemotongan. Terus sampah kategori nomor 8 itu sampah cair berupa sampah yang dari laboratorium dan dari kegiatan pencucian, pembersihan rumah tangga, dan desinfeksi. Jadi itu melalui proses desinfeksi secara kimiawi dan dibuang ke saluran pembuangan. Terus kategori nomor 9 itu abu pembakaran seperti abu dan pembakaran sampah biomedis apapun. Itu melalui proses dibuang di area pembuangan sampah resmi. Terus kategori nomor 10 sampah kimiawi yang bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produksi bahan biologis kita yang digunakan untuk desinfeksi seperti instisida itu diolah secara kimiawi dan dibuang ke dalam saluran pembuangan untuk sampah cair dan pada area penguburan yang aman untuk sampah padat. Terus adapun kode warna dan jenis sampah serta pilihan perlakuan metode pembuangan. Jadi jika kode hitam itu sampah umum non-infeksius, yaitu berupa kertas-kertas, karton, gelas, kertas, tisu, sampah dapur, itu melalui proses pembuangan pada area penguburan dalam. Terus kode kuning itu untuk digunakan sebagai sampah infeksius, yaitu seperti jaringan, organ, bagian-bagian tubuh, itu melalui proses pembakaran. Kode kuning juga dipakai untuk sampah-sampah seperti barang-barang yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh pasien yang diketahui mengidap penyakit HIV, HBV, HCV, obat-obat sitosik yang dibuang. Terus kode merah itu untuk sampah plastik infeksius seperti barang-barang sekali pakai seperti selang IV yang infeksius, kateter karet, selang nasogatrik, kanula, sarung tangan, dan spoit. Itu melalui proses autoklaf dan pemanggangan. Terus yang terakhir itu kaleng biru atau putih yang tidak tembus tusukan, itu digunakan untuk benda tajam seperti jarum, spuit, skapel, mata pisau, dan lain-lain. Itu pengolahannya melalui secara kimiawi atau penghancuran autoklaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.